Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya. Kali ini kita akan membahas salah satu emiten yang menurut saya cukup menarik karena pada hari ini dia menjadi emiten dengan most aktif, kemudian top gainer juga nomor 2 dan harganya juga cukup menarik ya. Harganya per lembar sahamnya ini ada Rp90. Jadi terjangkau untuk berbagai macam kalangan, mulai dari trader kecil sampai trader yang modalnya besar. Kemudian, kenapa saya menarik? Karena polanya ini, kenaikannya ini seakan-akan nggak ada ini ya, nggak ada perlawanan. Open di harga 66, close di harga 90, cukup menarik dan memberikan keuntungan bagi orang-orang yang sebelumnya udah mengambil harga di harga bawah ya. Nah, ini akan saya bahas, saya tujukan terutama kepada teman-teman yang belum entry di dalam emiten ini. Jadi kita lihat kenapa sih harga emiten ini bisa bergerak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ada berbagai macam, paling tidak ada tiga alasan mengapa harga saham itu naik. Yang pertama itu karena fundamentalnya, yang kedua karena adanya aliran uang yang masuk, yang ketiga adanya sentimen. Nah, kalau sentimen saya belum mengecek lagi. Mungkin kita bisa cek ini ya, uh, bos saham. Bos saham ini kalau kita lihat berita-beritanya nggak ada yang ini ya, tidak ada yang uh, sentimen yang terlihat di sini. Nah, mungkin ini nih, tapi ini udah 6 Mei. Oke, ya seperti diketahui nih, sepertinya sentimennya bukan karena sentimen. Kemudian kalau dilihat fundamental, coba kita cek fundamental ya. Fundamental. Jadi secara revenue biasa-biasa saja, bahkan di Q2 ini revenue-nya menurun ya, cukup tajam dibandingkan dengan kuartal sebelumnya maupun kuartal tahun lalu, ini menurun. Biasanya kalau antar kuartal ini menurun, harga sahamnya juga menurun. Kemudian secara valuasinya juga bisa dibilang ini cukup mahal, book value-nya karena di atas 4,40, PER-nya negatif. Kemudian kita lihat lagi dari cash flow-nya juga kurang menarik bagi saya. Dari balance sheet-nya juga kurang menarik karena cash-nya cuma 2 billion, sementara short term-nya 82 billion. Dari Altman Z-score-nya juga kurang menarik, minus 420. Petersky F-Force-nya juga kurang menarik, dan profitability-nya juga kurang menarik bagi saya. Apalagi ROE-nya ini minusnya gede banget ya. Eh, jadi bukan bukan pilihan bagi saya untuk masuk secara fundamental. Tapi kita lihat secara teknikal ini terbilang cukup menarik. Jadi kalau misalkan kita menggunakan indikator yang pernah saya katakan bahwa indikator yang sering saya gunakan adalah super trend untuk memudahkan dan moving average 20 serta Vanguard moving overlay. Jadi kalau berdasarkan super trend bisa dilihat bahwa ini adalah tren mulai naik nih, karena dari sebelumnya tren turun, merah, sekarang jadi hijau. Ini tren naik. Kemudian dari bandar movement-nya bisa dilihat, ini ada kecenderungan naik ya. Setelah sebelumnya dia turun tajam dan dia mulai mengakumulasi lagi, jadi ada kecenderungan untuk naik. Kemudian kalau kita lihat dari volume, nah, volume ini bisa dilihat ya sebelah kanan. Volumenya sangat tinggi sekali di atas rata-rata 20 hari dan coba kita lihat dengan volume sebelumnya. Memang setiap kali terjadi kenaikan ini disertai dengan kenaikan volume di atas rata-rata 20. Bahkan di hari keduanya hampir sama dengan hari ini juga naik ya. Nah, tapi kalau dari volume ini kita bisa melihat bahwa kalau ada volume yang tinggi dengan kenaikan harga ini bahkan ada gap di sini, tidak serta-merta itu disertai dengan pada hari ketiganya dia akan sertai dengan kenaikan lagi. Bisa jadi dia malah turun lagi ya. Walaupun volume yang hari ketiganya juga tinggi sekali gitu. Nah, di volume hari keempatnya malah hilang dia. Nah, ini menjadi catatan bagi kita teman-teman trader, terutama teman-teman trader pemula, bahwa memang kita harus melihat secara ketat ya
volume dari saham yang kita tradingkan. Kalau misalkan ada tanda-tanda volumenya nggak naik lagi seperti yang hari-hari sebelumnya, itu berarti menjadi sinyal warning bagi kita untuk segera keluar dari emiten tersebut. Karena berarti volume-volume yang terbentuk sebelumnya ini adalah volume-volume yang hasil mungkin dari hasil influencing atau dari hasil yang kemarin-kemarin dia jual beli dengan timnya, kemudian dari take profit di sini, sehingga di hari keempatnya sebenarnya mereka sudah keluar ya, sudah pergi dari emiten ini. Nah, kemudian ketika kita lihat lagi di net foreign buy-nya, nah di sini bisa dilihat per hari ini net foreign buy-nya malah keluar ya. Di saat volumenya naik, foreign-nya malah keluar, gitu kan. Nah, berarti ada yang taking profit di sini. Kenapa dia keluar dan taking profit? Kalau kita lihat lagi di sebelah sini, di sini ada kenaikan yang luar biasa, cukup tinggi dari foreign-nya. Dia berarti harga rata-ratanya di 78 ya. 78 78 lah, 7880. Nah, boleh jadi dia keluar di harga 90, 80, 90. Dengan kata lain, dia ngambil untung tipis aja. Nah, ini juga perlu untuk diperhatikan, berarti saham ini bukan digerakkan oleh foreign. Nah, foreign sendiri juga udah keluar, karena sebelumnya mungkin dia nyangkut lama juga tuh di situ. Kemudian dari segi bandar volume bisa dilihat ini memang ada kenaikan ya, di sini kan kelihatan nih naik. Tapi ternyata kalau kita detailkan lagi per hari, kenaikannya ini memang kecil ya. Kecil-kecil sekali nih naiknya. Nah, ini menandakan bahwa sebenarnya bos ini mungkin bandarnya bukan bandar besar nih yang di dalam, atau bisa jadi sebenarnya dia adalah pemain lama yang udah jauh-jauh hari udah memiliki barang nih di sini. Sudah memiliki barang dengan rata-rata tertentu, misalkan rata-ratanya dia ada di sini ya. Ini, tapi dia belum jual semua. Karena dia punya barang di sini harganya mungkin rata-ratanya 80. Dia jual di sini, tapi di sini dia juga jual, tapi di bawah sini dia harganya nggak jual lagi karena mungkin harga jualnya lebih rendah daripada harga rata-rata. Tapi di saat ini harga jualnya mungkin lebih tinggi daripada harga perolehan. Makanya perlu berhati-hati. Dan kita lihat juga secara net income juga tidak terlalu bagus ya. Tren tangga turun nih net income-nya. Nah, kalau kita lihat dari frekuensi analyzer, sebenarnya ada smart money yang masuk di sini, di harga ini, kemudian di harga ini nih. Ada smart money yang masuk. Nah, namun kalau yang sekarang ini bisa dilihat ini kecil sekali, berarti smart money-nya juga nggak banyak yang masuk ke sini. Nah, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa kenaikan harga BOSS pada hari Jumat tanggal 3 September sebenarnya mungkin ada pengaruh retailnya juga. Jadi retail banyak yang masuk terpancing tergoda untuk masuk ke dalam saham BOSS sehingga mendorong harganya naik. Dan ketika harganya naik, foreign-nya mulai keluar. Nah, bagaimana dengan esok? Kalau misalkan melihat pola seperti ini, mungkin berdasarkan pengalaman yang saya alami, kemudian pengalaman dalam menggunakan indikator, boleh jadi polanya nggak jauh-jauh nih dari pola-pola yang ini. Nah, kalau nggak jauh-jauh dari pola-pola yang ini, berarti jangan sampai teman-teman nanti masuk pada saat harganya di pucuk. Nah, kalau masuk harganya di pucuk dengan harga yang uh, ini ya, minimal ya, ini bisa cepat turunnya. Oleh karena itu, Anda perlu mempersiapkan trading plan yang bagus, yang disiplin, sehingga tidak terjebak di atas. Nah, coba kita sekali lagi lihat. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sisi brokernya, memang yang banyak mengakumulasi ini YP nih. YP setahu saya banyak isinya retail ya, walaupun MG ini sering di emiten yang lain dia malah jadi bandar. Nah, kalau XC ini ajaib ya, udah ajaib. Jadi kebanyakan isinya adalah retail.
Nah, NI, SIPD, KK ini adalah broker-broker yang menjual pada hari ini. Oke, jadi kesimpulannya bisa diambil sendiri ya. Kesimpulan dari saya adalah ketika masuk dalam sebuah emiten yang kita tahu ini harganya arahnya mungkin kemana dan kita tahu dari asingnya ngambilnya berapa atau ada pergerakan asing masuk. Kemudian jadi kita juga tahu brokernya seperti apa, siapa yang masuk, besarnya berapa, di harga rata-rata berapa, kemudian dari fundamentalnya secara net income-nya turun, berarti arahnya kita bisa tahu dalam jangka waktu panjangnya kemana, secara valuasinya kalau mahal berarti yang masuk siapa, kalau murah yang masuk siapa. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa emiten BOSS ini kecenderungannya dipengaruhi oleh para trader-trader, terutama trader retail. Oleh karena itu perlu disesuaikan strategi Anda karena biasanya trader retail itu mudah panikan dan horizonnya tidak jangka panjang. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat video yang saya buat. Jangan lupa subscribe, saksikan videonya sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.